Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfani wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinani. Alladzi amma ba'du. Kembali kita lanjutkan membaca daripada kitab Nuruz Zalam karya Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i, Syarah Manzumah Aqidatul Awam karya As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Kita sudah sampai, masih berada pada halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Maka bermula segala puji itu sabit bagi Allah yang dahulu, yang awal dan yang akhir dan yang kekal, bila tahawuli dengan tanpa perubahan. Apa maksud dari Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini? Maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, Muhammad Nawawi. Ay fa usni alallahi bilisani ala hadhihi ni'mati ma ta'zimi iyyahu. Maksudnya aku menyanjung di atas Allah dengan lisanku ala hadhihi ni'mati, di atas ini nikmat. Jadi As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki, beliau memuji kepada Allah dengan lisannya di atas nikmat. Kenapa demikian? Karena memang Allah memberikan nikmat, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, beliau bisa menulis kitabnya. Kemudian sanjung itu kepada Allah ma'a ta'zimi iyyahu, serta mengagungkan aku akannya Allah. Jadi pujian itu disertai dengan pengagungannya Sayyid Ahmad Al-Marzuki kepada Allah. Wa ukiru wa atakidu anna kulla thanahin thabitun lahu. Dan aku berikrar dan beriktikad, dan aku beriktikad meyakini anna kulla thanahin, akan bahwa sesungguhnya setiap sanjungan thabitun lahu, itu tetap miliknya Allah. Lisan kita mengucapkan, mengikrarkan, sedangkan hati kita meyakini bahwa seluruh sanjungan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kata alhamdulillahi, dalam kata alhamdu, alif lam itu berfaedah kepada lil istiqraq. Artinya seluruh pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pujian Allah terhadap dirinya, baik nanti pujian Allah terhadap makhluknya, pujian makhluk kepada Allah, dan pujian makhluk kepada makhluk yang lain. Hakikatnya semua pujian itu adalah milik Allah. Aftatahan nadimu bilhamdi adaan li haqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin na'mai. Telah membuka oleh si nazim dengan pujian adaan sebagai penunaian li haqqi syai'in, bagi hak sesuatu. Apa sesuatu itu? Nikmat. Mimma yajibu alaihi, dari sesuatu yang wajib di atasnya sesuatu, min syukrin na'mai,
dari syukur nikmat. Nikmat itu kebajikan juga ya. Jadi tujuan Said Ahmad Al-Marzuki membuka kitab beliau dengan pujian itu sebagai penunaian hak nikmat yang wajib untuk disyukuri. Allati ta'lifu hadhil manzumati atharun min athariha. Yang menyusun ini manzumah itu bekas dari bekasnya nikmat. Sekarang apa yang dikatakan, apa definisi daripada pujian? Walhamdu lughatan athana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati tabajili wa ta'zimi. Alhamdu menurut bahasa itu sanjungan dengan lisan di atas hal yang indah yang secara bebas beserta tujuan menghormati wa ta'zimi dan mengagungkan. Jadi yang katakan puja athana'u bilisani 'alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati tabajili wa ta'zimi. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla, bersamaan ada pujian itu pada menerima nikmat atau tidak, baik dalam suasana menerima nikmat ataupun tidak. Famithalul awali, maka contoh yang pertama yaitu pujian dalam suasana menerima nikmat. Ma idza akramaka Zaidun bisyai'in, jika memuliakan akan engkau oleh si Zaid bisyai'in dengan sesuatu, fakultu maka engkau kata Zaidun karimun, Zaid itu orang yang mulia. Jadi contoh dalam suasana pujian dalam suasana menerima nikmat adalah ketika si Zaid memuji engkau dengan sesuatu, maka engkau akan mengatakan bahwa si Zaid itu adalah orang yang mulia atau orang yang baik. Fa innahu fi muqabalati ni'matin, maka sesungguhnya itu dalam pada menerima nikmat. Wa misalus sani, dan contoh yang kedua yaitu tatkala dalam keadaan tidak menerima nikmat. Ma iza wajadata Zaidan yusalli salatan tamman, jika menemukan engkau akan si Zaid salat yang sedang salat, ia akan salat yang sempurna. Fakulta maka engkau kata Zaidun rajulun salihun, Zaid itu laki-laki yang soleh. Fa innahu, maka sesungguhnya itu laisa fi muqabalati ni'matin, tiada sanjungan pada dalam menerima nikmat. Wala yasulul hamdu illa bi khamsati da'aima, dan tidak hasil pujian kecuali dengan 5 da'aima. Da'ima ini kriteria. Jadi ada 5 kriteria untuk menghasilkan pujian, yaitu hamidin, orang yang memuji, wa mahmudin, dan orang yang dipuji. Yang pertama ada orang yang memuji, yang kedua ada orang yang dipuji. Wahuma ma'lumani, dan keduanya, orang yang memuji dan orang yang dipuji, maklumani sudah diketahui keduanya. Yang ketiga wa mahmudin bihi, sesuatu yang menyebabkan adanya pujian. Ada sesuatu yang menyebabkan adanya pujian. Tidak mungkin kita memuji seseorang kalau tidak ada penyebabnya munculnya pujian dari kita itu. Kathubutil ilmi, seperti tetap ilmu, kita memuji orang tersebut karena dia orang yang berilmu.
awis solahi atau kebaikan, masalah nisbah contoh orang baik kepada kita. Yang keempat, wa mahmudin alaihi, perbuatan pujian. Mahmudun alaih, perbuatan pujian. Wa huwa al-ikramu, dan dianya perbuatan pujian, al-ikramu, memuliakan. Wa kharaja bihi, dan tidak termasuk dengannya pujian adalah ma idza kana ala sabilil istihza'i wa sukhriyati. Apabila ada pujian di atas jalan menghina, wa sukhriyati, dan mengejek. Jadi menghina dan mengejek itu tidak termasuk kepada pujian. Walidzalika, maka karena itu, kulna, mengata kami, mahajiyatib tabjili wa ta'zimi, disertai tujuan menghormati dan mengagungkan. Kemudian berapa pembagian pujian itu secara global? Wa aqsamul hamdi arba'atun, terbagi pujian menjadi 4, yaitu hamdu qadimin liqadimin, pujian qadim kepada qadim. Apa yang dimaksud pujian qadim kepada qadim? Hamdullahi nafsihi li nafsihi, pujian Allah terhadap dirinya kepada dirinya sendiri. Jadi maksudnya adalah pujian Allah terhadap zatnya sendiri. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi pertama adalah pujian qadim liqadin, pujian Allah terhadap zatnya. Yang kedua, hamdu qadimin li hadithin, pujian qadim kepada makhluk. Apa contohnya? Seperti pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka qaulihi ta'ala fi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah Ta'ala pada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai di atas akhlak yang agung. Nah, ini pujian Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hamdu hadithin liqadimin, pujian makhluk kepada qadim. Seperti pujian Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka qauli Sayyidina Isa alaihi salam, seperti perkataan Sayyidina Isa alaihi salam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, engkau mengetahui apa-apa yang berada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan tidaklah aku mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini adalah bentuk pujian Nabi Musa kepada Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga contoh yang lain Nabi Yusuf. Kalau tidak salah Nabi ada yang lagi, nabi-nabi yang lain. Kemudian yang keempat, wahamdu hadithin li hadithin, pujian hadis kepada hadis. Artinya pujian makhluk kepada makhluk yang lain. Seperti pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Ka qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Sayyidina Abi Bakrin as-Siddiqi,
Seperti sabda Rasulullah SAW pada hak Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Ma tala'ati syamsu wala gharabat min ba'di ala rajulin afdalu min Abi Bakrin As-Siddiqi. Tidaklah terbit matahari dan tidaklah terbenam ia matahari dari sesudahku di atas laki-laki itu lebih afdal dari Abi Bakar As-Siddiq. Jadi tidak ada laki-laki yang lebih afdal sesudahku kecuali adalah Abi Bakar. Ini pujian Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Wa ammal hamdu istilahan, dan adapun alhamdu menurut istilah, fawa maka dianya alhamdu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi. Perbuatan yang timbul ia perbuatan dari mengagungkan orang yang memberikan nikmat. Jadi perbuatan itu timbul ketika ada yang orang memberikan nikmat. Contoh, si fulan memberikan kita minum, maka kita akan memuji dia. Si fulan adalah orang yang baik. Artinya perbuatan. Bisababi kaunihi mun'iman, dengan sebab keadaannya mun'iman orang yang memberi nikmat, alal hamidi kepada orang yang memuji, au ghairihi atau selainnya. Kawaladihi fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi, perbuatan yang timbul dari mengagungkan orang yang memberi nikmat. Bisababi kauni, dengan sebab keadaannya mun'iman orang yang memberi nikmat, alal hamidi di atas orang yang memuji, au ghairihi atau selainnya. Kawaladihi seperti memuji anaknya orang, wa zaujatihi dan istrinya. Jadi contohnya seperti seorang ayah memuji anaknya, atau seorang ayah memuji kepada seorang suami memuji istrinya. Sawa'un kana zikron bil lisani, bersamaan ada pujian itu menyebutkan dengan lisan. Au mahabbatan bil janani, atau ada pujian itu ungkapan dengan hati. Au amalan, atau perbuatan. Jadi tidak selalu cinta itu diungkapkan dengan lisan. Bisa saja diungkapkan dengan perbuatan. Apalagi bagi para istri, suami itu bisa saja dia ungkapkan dengan ucapan dia. Bisa saja dia melalui perbuatannya, yaitu dia cari nafkah, kerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu bentuk ungkapan kasih sayang suami kepada istri. Wa khidmatan bi arkanil lati hiyal a'da'u, dan khidmat dengan arkan. Apa itu al-arkan? Allati hiya, yang dianya al-arkan, al-a'da'u, anggota tubuh. Wa syukru fil lugati muradifun lil hamdi, dan syukur pada logat itu ada kesamaan bagi pujian, fil istilahi pada istilah. Nah, jadi ada persamaan ya. Lakin yukalu fihi, akan tetapi dikatakan padanya pujian bisababi kaunihi mun'iman ala syakiri au ghairihi, dengan sebab keadaannya sebagai orang yang memberi nikmat di atas orang kepada orang yang bersyukur atau selainnya. Wa syukru fi istilahi sarful abadi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi. Dan syukur pada istilah adalah adalah pentasurfan hamba atau penyaluran hamba akan sekalian sesuatu yang telah memberi nikmat Allah dengannya sesuatu alaihi kepadanya hamba. Minas sam'i berupa pendengaran, wa ghairihi dan selainnya, ila ma khuliqa li ajali sampai kepada sesuatu yang diciptakan karenanya.
dia diciptakan karenanya. Jadi syukur ini maksudnya adalah ekspresi seorang hamba terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, apa ekspresi kita terhadap itu? Ya tentu kita bersyukur, berterima kasih kepadanya. Itu dimaksud dengan syukur. Wa yumkinu taswiruhu mimman hamila janazatan. Dan mungkin menggambarkannya syukur, mencontohkannya syukur dari orang yang membawa ia orang akan jenazah, mutafakiran fi masnu'atillahi, hal keadaan orang yang berfikir pada ciptaan-ciptaan Allah. Nadhiran, hal keadaan orang yang memandang lima baina yadahi, kepada sesuatu yang berada di depannya. Kenapa? Untuk apa? Likailan, supaya tidak yazilla bil maiti, tergelincir ia dengan membawa mayat. Masyian, hal keadaan orang yang berjalan, birijlaihi ilal qabri, dengan kedua kakinya orang kepada kubur. Syaghilan lisanuhu bizikri, hal keadaan orang yang mensibukkan lisannya dengan berzikir. Wa udhunuhu bistima'i ma fihi thawabun, dan mensibukkan telinganya dengan mendengar sesuatu yang padanya sesuatu itu ada pahala. Kal amri bil ma'rufi wan nahi anil munkari, seperti amar dengan ma'ruf, nahi dari munkar. Zakarahu Ahmadul Malawi, telah menyebutkan akannya pendapat oleh Imam Ahmad Al-Malawi. Lakin qala, akan tetapi berkata Al-Barawiyu, Imam Al-Barawi, fa in qulta, maka jika engkau kata, la yatasawwaru tima'ul a'dha'i fi ta'ati fi anin wahidin, tidak bisa tergambarkan oleh kompaknya anggota tubuh dalam taat, fi anin wahidin, dalam satu waktu. Qulta, maka engkau kata, ya tasawwaru dzalika fil ihsanil ma'muri bihi fil hadithi, bisa tergambarkan hal itu pada kebaikan yang diperintahkan dengannya kebaikan di dalam hadis. Apa bunyinya? Wa in ta'budallaha ka'annaka tarahu wa mustahdiran annahu yaraka, bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wastahdiran, dan berusaha menghadirkannya Allah. Annahu, sesungguhnya Allah, yara, melihat ya Allah akan dirimu. Fa idza abada kadzalika, maka apabila beribadah seorang hamba seperti itu, sarat a'dha'uhu, maka jadi anggota tubuhnya hamba, wa hawasuhu, dan panca inderanya hamba, muntathilatan lillahi, melaksanakan perintah Allah. Mumtathilatan lillahi, melaksanakan perintah Allah. Wala yatasawwaru fi ghairi dzalika, dan tidaklah bisa ditergambarkan pada ibadah-ibadah yang lain. Khilafan, karena menyalahi, liman za'amahu, bagi orang yang mensahkan ia, bagi ulama yang mensahkan ia akannya. Wallahu a'lam bishawab.